Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya tadi sharing link baru untuk streaming ya. Saya coba masukkan di channel yang satu lagi. Jadi linknya ada di situ. Itu untuk mengelompokkan nanti khusus yang video mengajar itu ada di situ. Nanti saya masukkan semua insya Allah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di kuliah daring atau kuliah online di mata kuliah pemrograman robotika ini. Kita sapa dulu ya rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada sebentar ya. Nah, saya maximize dulu. Oke. Kalau saya maximize ternyata chatnya di tampilan Zoom meeting di streaming tampaknya tidak terlihat ya. Baik. Ada Ahmad Irawan, kemudian Nur Mutakin Aditasa, Arif Maulana, Sabdayan Nur, Misbahul Anam nih. Kemudian ada yang lompat nih. Zainal Fahriyandi. Kemudian Muhammad Syafi'i, Muhammad Syihab, Ricci Daniel, kemudian Exaltia, kemudian ini saya benar nggak nih bacanya nih Exaltia nih? Yang benar seperti apa? Benar Pak. Benar ya. Takutnya salah nih namanya Exaltia, salah sebut. Baik, Adril, kemudian Mahfuz Zikri, kemudian Alexander Janu, Justin M. Dawuk. Baik, baru itu yang hadir atau mungkin saya ada yang kelewat menyebutkan ini. Sebentar. Ada Muhammad Rizky yang baru masuk ya. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang baru bergabung, saya tadi sudah jam berapa tadi sini? Ya, kurang lebih jam 8:30 sambil menyiapkan peralatan. 2 atau 3 kali mic saya jatuh nih tadi. Jadi saya letakkan mic-nya di bawah mungkin tidak terlihat ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan ada mic yang melintang di depan saya. Sekarang mic-nya saya taruh di bawah. Kebetulan masih, mudah-mudahan suaranya masih terdengar jelas ya. Karena sebenarnya arah berbicara saya kan agak ke bawah nih. Saya sambil melihat monitor yang ada di satunya lagi. Baik, kita coba share screen dulu. Oh iya, ada jaringan saya lelet. Oh, baik, nggak apa-apa. Kalau yang kebetulan mungkin jaringannya ada masalah, silakan kalau kameranya mau dimatikan ya. Saya share screen dulu. Baik, kalau saya sudah share screen, saya harus pindah dulu modenya di di OBS-nya. Nah, saya pindah dulu ya. Baik. Karena kalau di live streaming itu tampilan Zoom-nya hilang jadinya kalau saya share screen seperti ini. Baik, kita lanjut di mata kuliah pemrograman robotika. Sudah ke pertemuan kedua ya hari ini ya. Kita akan coba lihat apa saja yang sudah kita bahas dan pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang jelas di sebelumnya itu sudah ada kontrak kuliah dan lain-lain ya. Nah, kita akan melihat juga yang sudah kita sampaikan atau dibahas di pertemuan yang lalu itu antara lain adalah terkait dengan jenis-jenis robot yang ada di dunia sana ya. Baik, sebelumnya mungkin kalau ada yang suka browsing atau ada yang kebetulan melihat di YouTube gitu ya, perkembangan robotika yang ada di dunia sekarang, terutama yang terbaru itu kalau saya tidak salah itu kan ada Tesla robot ya. Itu katanya nanti akan dijual secara bebas. Ada Ilmi ya, Muhammad Ilmi di luar sana. Selain Tesla menjual mobil juga mereka sudah memproduksi robot nanti yang juga bisa digunakan untuk sebagai asisten gitu ya di rumah atau dimanapun ataupun sebagai media penelitian. Nah, kalau kita melihat ke sana itu mungkin kalau robot yang nanti akan kita pelajari ini ya itu sangat-sangat jauh tertinggal gitu ya. Bisa jadi teknologinya
beberapa puluh tahun, bisa jadi sampai 100 tahun tertinggal. Tapi yang pasti atau yang jelas kita akan coba pelajari dasarnya. Terlepas nanti pengembangan yang rekan-rekan sekalian bisa lakukan itu bisa jadi bisa lebih bagus dari yang sudah diciptakan oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Karena memang untuk mengejar atau mempelajari itu kita secara infrastruktur itu tidak memenuhi. Kemudian secara teknis pengajarnya juga mungkin secara keilmuan belum cukup sampai ke sana, termasuk yang mengajar sekarang. Saya juga mungkin sangat-sangat terbatas apa yang pernah saya kerjakan di penelitian ataupun di di praktis keseharian di kampus ya. Jadi agak sulit atau bukan agak sulit, sangat sulit untuk mengejar yang sampai ke sana ya. Jadi kalau mereka kan sudah menerapkan artificial intelligence di robot yang dirakit atau dibuat, kemudian berbagai teknologi mekanis lainnya juga sudah tercakup di teknologi robot yang mereka buat gitu. Jadi tapi kita tidak berkecil hati karena apapun yang nanti kita pelajari sama-sama bisa jadi menjadi batu loncatan untuk rekan-rekan membuat sesuatu yang lebih bagus lagi atau lebih baik lagi dari apa yang sudah dibuat orang di luar sana gitu ya. Siapa tahu ya, karena kita tidak bisa menduga, kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap itu sederhana, tapi menurut orang di dunia sana bisa jadi itu sesuatu yang luar biasa seperti itu ya. Nah, jadi itu gambaran saja. Jadi jangan nanti berkecil hati dengan hanya mempelajari seumprit gitu ya materi yang kita pelajari di mata kuliah ini, kemudian dibandingkan dengan teknologi robot yang ada di luar sana. Nah, kalau misalkan tadi ngeliat lagi Boston ya, dynamic itu juga robotnya bisa lompat, bisa menari, bisa ngedance, bisa macam-macam ya yang dia bisa lakukan. Jadi mungkin kita tidak bisa sedetail itu nanti yang kita pelajari ya. Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba mempelajari jenis robot itu seperti apa saja ya. Ada robot mobile, ini seperti biasa yang mungkin backgroundnya ada di layar sekarang. Itu adalah robot mobile yang di semester lalu, bukan semester lalu, tahun lalu ya, 2 semester yang lalu itu sudah dirakit oleh saya dan saya demokan ke kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini. Tapi nanti saya sudah berusaha nanti untuk tidak lagi menggunakan perangkat yang atau nanti rakitannya tidak sama seperti itu ya. Kita akan coba membuat yang berbeda. Mudah-mudahan nanti kalau yang kebetulan ingin mempelajari yang terdahulu itu bisa melihat atau membuka di channel saya yang Budi Rahmani ya. Kalau di channel yang ini videonya masih sedikit karena baru saya aktifkan. Maksud saya nanti fokus ke edukasi atau perkuliahan seperti ini untuk channel yang sekarang tadi saya sharing di grup ya. Baik, kemudian ada robot manipulator. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat nih ya. Saya kebetulan punya kitnya yang sudah saya perlihatkan di pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan paling tidak kita punya gambaran seperti apa robot manipulator itu ya, memprogramnya seperti apa. Kemudian robot humanoid saya juga punya kitnya ini. Saya punya 2 pasang kit robot humanoid. Dulu sempat sudah saya rakit dua-duanya, tapi karena alasan tempat penyimpanan, jadi saya protoli lagi kalau bahasa Jawanya. Saya protoli lagi jadi komponen satuan. Saya simpan lagi di boxnya. Kemudian flying robot ini saya belum pernah bikin atau belum pernah membuatnya karena agak sulit ya. Kalau drone-nya kebetulan ada tapi juga sudah drop baterainya. Jadi kalau misalkan mau dimodifikasi sebenarnya bisa dari situ, tinggal ditambahkan komponen-komponen lain ya, sehingga dia bisa melakukan navigasi secara otonom ya. Nah kalau misalkan robot flying ini saya kira sudah banyak ya drone-drone yang dijual di luar sana. Mungkin ada merek terkenal seperti DJI gitu, ada MGX, ada SJRC ya, ada yang lain juga. Itu kan kalau sisi robotisnya itu pada saat dia return to home gitu ya. Jadi pada saat dia lost control ke controllernya atau lost sinyal dari pengendalinya itu, dari si orang yang memegang sticknya itu ya, itu dia bisa kembali ke posisi di mana tadi dia take off ya namanya ya, take off.
kemudian bisa landing ke posisi di sekitar dia tadi take off gitu ya. Tapi kalau misalkan drone dengan presisi tinggi itu mungkin hanya beda beberapa senti dari posisi take off awal, kemudian dia landing dengan secara otonom gitu ya. Nah itu dia. Nah, kita belum sampai ke sana. Karena sekali lagi tadi untuk perangkat yang memungkinkan kita bisa praktikum atau membuat itu yang agak atau belum terpenuhi sampai saat ini ya di tempat kita. Bisa jadi nanti mungkin ada yang mau melakukan penelitian ke arah sana, bisa jadi itu bisa kita lakukan sama-sama nanti. Baik, terus kita sudah juga ini robot berkaki, itu kawan-kawan Simik Banjarbaru sudah pernah membuatnya di tim robotika itu udah pinter-pinter mereka sudah bisa bergerak, bisa bernavigasi di dalam arenanya, bisa mencari api juga, dan kalau misalkan ketemu bisa memadamkan juga. Jadi dia sudah kompleks itu ya. Ada sensor ping, sensor ultrasonik itu, kemudian ada sensor untuk apinya juga, sensor inframerahnya, kemudian ada pompa untuk menyemprotkan airnya juga. Selain itu ada kontrol untuk servonya ya, servonya ada banyak. Kalau satu kaki, kalau tidak salah yang sudah pernah rekan-rekan buat itu, satu robotnya itu ada 6 kaki, satu kaki itu ada 3 servo, berarti ada 18 servo ya. Itu sama seperti servo yang digunakan untuk membuat robot humanoid. Nah itu dia. Itu robot berkaki ya. Mungkin sempat saya berikan kemarin ya, foto tim robotika yang 2018 terakhir itu. Baik, kemudian ada robot jaringan kemarin ya. Ini ada di secara virtual ya. Jadi kemarin juga sudah kita bahas robot Animalia ini yang saya katakan tadi, saya singgung di Boston Dynamics ya kalau tidak salah. Mereka sudah membuat ini. Kemudian di perusahaan Cina juga sudah membuat yang serupa, bentuknya serupa, kemudian kebisaan dari robotnya untuk melakukan manuver, berjalan, kemudian dan lain-lain itu juga hampir sama dengan yang dibuat oleh Boston Dynamics. Yang jadi perhatian utama orang-orang di luar sana itu adalah harganya yang jauh lebih murah daripada yang dibuat oleh Boston Dynamics. Nanti dicari saja ya Boston Dynamics itu di YouTube ada. Nah kemudian kalau yang Cina itu saya lupa nama atau merek robotnya. Baik, ini ada kawan kita yang sudah hadir juga tadi, Rizky Fadila Muhammad Akbar. Kemudian ada Ilham Faizal Adari dan Wenta Mahan. Ilmi, oh ya, sudah ya. Tadi sebagian sudah saya sapa. Baik, kita lanjut lagi. Kalau Cyborg ini mungkin kalau yang sering menonton film ya, udah sering ini. Ada Cyborg, ada film Terminator dan lain-lain itu kan. Tapi Terminator itu sudah jauh di atas Cyborg ya. Jadi itu sudah seperti apa ya? Nanti mungkin kawan-kawan bisa menjelaskan itu. Kan dia bisa jadi elemen logam dan lain-lain. Kemudian dari logam situ dia bisa terbentuk lagi jadi ini. Memang itu hayalan tingkat tinggi ya. Tapi bisa jadi itu ada ada sisi ilmiahnya juga sebagian ya. Baik, jadi sebenarnya tidak harus presensi lewat chat ya. Tadi saya pikir ada yang bertanya. Ini ada Maulana Syarif Hidayah. Baik, ada robot medis juga sudah kita bahas dan itu sumbernya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang hari ini. Apa sih yang kita akan pelajari? Kita kemarin sudah sampaikan ya rencana materi kita dalam 1 semester. Tapi bukan berarti hanya itu yang akan kita pelajari. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Karena memang waktu kadang-kadang tidak bisa ditebak, termasuk umur ya, belum tentu nanti kita bisa atau sempat membahas semuanya kalau memang umur kita tidak sampai akhir semester ini. Baik, kali ini kita akan coba bahas dulu terkait dengan komponen dasar pembentuk sebuah robot ya. Jadi kalau kita ingin membuat robot, itu apa saja yang kita perlukan? Selamat datang Tri, saya pindah-pindah. Nanti kadang ke kanan, kadang ke depan ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat robot itu apa sih yang kita perlukan? Kalau sekilas di background belakang itu mungkin terlihat ya ada sebuah robot. Ini watermarknya yang saya masukkan di situ. Ada sebuah robot yang ada rodanya, ada kontrolernya, ada driver untuk
motornya, ada motornya sendiri, ada chassisnya dan lain-lain, kabel penghubung di situ. Nanti kalau dilihat sekilas seperti ini tampaknya akan sangat-sangat rumit ya. Tapi pada saat nanti kita belajar perlahan satu-satu apa gitu, kemudian dihubungkannya kemana. Toh kemarin kan sudah belajar microcontroller ya. Baik, ini ada Alexander dan Siti Mariana, ada Julianus Bona juga ya. Baik, yang ingin bertanya silakan disampaikan lewat chat ya. Kalau memang tidak ingin dibuka kameranya ataupun mikrofonnya, cukup menggunakan atau medianya via chat saja. Baik, suara saya masih terdengar jelas, Anam? Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, Jelas, mudah-mudahan. Terima kasih. Kita, mana nih? Nah, kita masuk ke komponen apa saja ya yang membentuk sebuah robot. Nah, yang pertama itu ada controller. Saya kira kawan-kawan sudah mempelajarinya di salah satunya ya di semester yang lalu di mata kuliah mikrokontroler. Nah, itu adalah nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan kendali atau melengkapi salah satu komponen dari robot yang akan kita buat ya, kita rakit ya. Dan tapi saya sekali lagi masih mungkin atas nama kampus mohon maaf karena mungkin tidak memungkinkan rekan-rekan sekalian itu bisa ke kampus dan praktikum secara langsung gitu ya. Karena memang kondisinya yang belum mengizinkan kita untuk ke arah sana. Jadi nanti mudah-mudahan kalau saya contohkan secara virtual seperti ini, nanti merakitnya seperti apa, itu bisa membantu kawan-kawan dalam memberikan gambaran apa yang tidak merakitnya seperti ini. Gitu. Nah, sudah beberapa mungkin ini tahun berapa ya? Ya sudah beberapa semester ini memang saya sudah minta juga untuk kit robot yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian dalam mempraktekkan apa yang dipelajari di mata kuliah ini ya. Ya, tapi sementara memang karena memang mahasiswanya juga tidak bisa ke kampus, tidak bisa melakukan praktikum, kampus belum mengabulkan pengadaan itu. Mungkin nanti kalau sudah mahasiswanya ada gitu ya di kampus, bisa nanti sudah akan dibelikan oleh kampus. Baik, ada Fikri Jalaluddin Aldi ya. Kan kita yang baru bergabung. Kita lihat lagi yang kedua itu ada aktuator. Bisa jadi sempat juga saya singgung di mata kuliah mikrocontroller yang lalu ya. Ada aktuator. Aktuator itu kalau bahasa Indonesia aktuator ya, aktuator. Kalau di robotika aktuator itu biasanya berupa perangkat yang mekanis ya. Jadi misalkan kalau di di watermark itu ada motor. Motornya macam-macam, ada motor DC biasa, kemudian ada motor servo, ada motor yang lain ya. Motor servo saya jadi lupa nih namanya. Berarti ada motor DC dan motor servo ya. Dua-duanya sebenarnya DC. Ada juga motor kalau misalkan dia sudah menggunakan motor AC ya, motor yang pakai tegangan 220, bisa jadi nanti aktuatornya berupa motor itu. Tapi yang kita gunakan motor DC dan nanti motor servo ya. Ada servo itu nanti macam-macam lagi. Ada servo yang terbatas putarannya dari 0 sampai misalkan 170 gitu ya. Ada nanti yang berputarnya bisa 360. Jadi dia bisa mutar ke kanan terus tidak terbatasi. Tapi rata-rata ya kalau servo yang dijual itu biasanya dibatasi. Nah, kalau yang di robot humanoid yang kitnya yang saya punya itu dia bisa berputar 360 derajat. Dari lupa lagi saya anunya. Tadi mau tak bawa tapi lupa saya membawa ininya. Kitnya. Mudah-mudahan nanti pada saat mau kuliah seperti ini hari sebelumnya itu saya diingatkan di grup ya, Pak, tolong dibawa kit robotnya biar nanti bisa saya perlihatkan di kuliah seperti ini ya. Kalau ini kuliahnya di rumah mungkin saya bisa tinggal ambil ke gudang. Karena di kampus ini agak jauh ya tempatnya. Saya harus balik lagi ke rumah. Baik, ini ada Gusti Firmansah. Ya, terus ya. Nah, kalau sensor ini juga sudah sempat disinggung sedikit di mikrokontroler ya, mata kuliah mikrokontroler. Dan saya kira Anda juga sudah banyak tahu tentang sensor ini. Kalau di kampus itu ada wastafel yang ada sensor inframerahnya. Kemudian kalau di pasarannya kadang menyebutnya proximity sensor ya.
Sebenarnya intinya di situ ada sensor, ada inframerahnya, ada receiver, dan ada transceivernya, ada pengirim dan penerimanya ya. Nah kalau misalkan dia nanti sinyal inframerahnya itu menabrak apa namanya benda sesuatu benda, kemudian nanti mantul dan itu diterima oleh receivernya atau penerimanya, sensor penerimanya, maka itu nanti dianggap ada sesuatu yang ada di depan bendanya. Nah di sebelumnya juga sempat di tahun lalu ya disampaikan juga, saya juga punya itu sensor yang inframerah yang bisa mengukur jarak, tapi jaraknya bisa jadi terbatas. Tidak sejauh sensor ultrasonik, itu bisa sampai kalau dulu sampai 4 meteran ya, dia bisa detect benda di depannya itu. Jadi kalau misalkan kita mengukur jarak benda dengan menggunakan sensor inframerah atau sensor ultrasonik itu bisa. Nanti tinggal dikalibrasi kira-kira kalau dia menunjukkan angka sekian itu relnya itu berapa jaraknya. Nah itu yang biasanya dilakukan di saat kita melakukan penelitian ya. Dari sisi itunya, dari sisi proses kalibrasinya itu yang kadang-kadang kalau saya dulu ya mengkalibrasi kamera itu 1 semester kalau saya kuliah terakhir itu. Jadi lama ya. Mungkin karena saya lelet juga ya. Mengkalibrasi aja sampai belajar harus 1 semester. Karena memang barang baru bagi saya untuk mengkalibrasi kamera stereo terutama ya. Baik, itu kaitan dengan sensor. Sama kita siapa lagi nih? Oh, nah, tadi Rina Selvia ya. Ada Syafei tadi sudah. Ada Demi Azani, bukan Deni ya, Demi ya. Demi apa Demi? Azani? Halo? Demi Pak, Pakai M ya, bukan N ya. pakai M. Oh ya, betul. Demi Azani. Azani. Itu pakai, kalau bahasa Arab itu kan DZ itu kan zal, bukan zai ya, zal ya. Kayak zikir gitu jadinya. Baik, Muhammad Rizky dan Heri Maulana, ada Zainal Fahriani. Baik. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Mungkin ada yang penasaran, Pak sensor apa lagi ya? Sensornya banyak. Ya. Kalau tidak ada kita teruskan ya. Baik, kita perlu chassis juga ya untuk membuat sebuah robot ini. Jadi kalau ini mungkin gambarnya tidak terlalu, ntar saya di sini saya tunjuk nih ya, nih saya tunjuknya tidak kelihatan. Saya beri spotlight dulu. Warnanya bisa ganti gak nih? Warna kuning. Oh, nggak bisa. Spotlight warnanya cuma merah ya. Kita draw ya. Oh ini deh yang saya tulis. Nah ini nih. Yang saya lingkarin. Terlihat nggak? Kok hilang dia? Oh sekarang zoom gitu ya. Terlihat nggak ini saya melingkari di slide-nya? Kelihatan Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan. Kalau di ini tidak kelihatan kalau di live streaming ya. Saya melingkari sesuatu di background layar ini. Itu chassisnya ya, itu berupa akrilik ya. Kalau di pasaran kata teman saya orang menyebutnya mika kaca. Mika kaca. Kalau di bahasa resminya sebenarnya akrilik nih ya. Nah ini. Ini kalau yang main-main Tamiya biasanya nih tahu nih akrilik nih. Jadi ini adalah chassis atau dasar dari sebuah robot biasanya ya kalau kita membuat robot. Tapi ada juga dulu kawan mahasiswa kita yang di tim robotika itu membuat chassisnya dari aluminium. Ada yang juga membuatnya dari pipa paralon besar, kemudian dia potong, kemudian dia panaskan, kemudian dipipihkan. Nah itu ya dulu mungkin waktu itu belum tahu ada akrilik ini, jadi akhirnya menggunakan itu. Kita pakai akrilik itu tahun 2000 berapa ya? 2011 atau 2010. Sebelumnya masih menggunakan itu. Baik, ada Ibrahim Sabirin, Muhammad Azmi, dan Gusman. Nah, ini yang saya maksud tadi chassis ya. Jadi kalau misalkan di robot humanoid itu ya, itu ada chassisnya juga, ya, biasanya menghubungkan antara satu motor dengan motor lainnya, atau yang menggrip, memegang gitu ya, memegang motor itu biar tidak kesana kemari, atau biar bisa terhubung ke motor yang lain. Nah, seperti itu ya. Itu namanya chassis. Kemudian kalau mobil itu juga ada chassisnya ya, base dasar dari mobil. Ada mobil yang chassisnya dari kebanyakan sih dari logam besi atau baja gitu ya.
Nah, bisa jadi ada yang dari apa sih namanya, serat fiber. Baik, kita lanjut. Oh, ini kok saya menunjuk. Saya pindah dulu ke mouse. Nah, ada komponen elektronik lainnya ya di apa namanya di sebuah robot itu. Jadi sebenarnya ini tambahan, tapi biasanya perlu. Misalkan ada driver tadi saya katakan. Kadang kalau kita hanya beli microcontroller yang Arduino kemarin ya misalkan ya, Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Dagu dan lain-lain, itu kan tidak ada komponen untuk dia bisa menggerakkan motor. Jadi kita perlu komponen elektronik lainnya, ada modul lainnya. Misalkan modul apa tadi si driver itu apa ya? Kalau bahasa ininya apa ya, bahasa gampangnya ya? Kalau misalkan saya ingin ya kalau mobil itu kan ada si driver itu yang supirnya ya, yang nyupir. Tapi kalau misalkan di robot, aduh saya lupa bahasa pasaran ini drivernya itu. Jadi kalau misalkan si microcontroller itu kan tidak bisa langsung dia mendrive atau menggerakkan istilah ya, menggerakkan motor. Karena apa? Karena microcontroller itu kan dia sangat sensitif terhadap medan magnet atau medan kalau si motor itu kan nanti ada gelombang yang bisa balik ke microcontrollernya. Kalau misalkan itu langsung dari microcontroller ke motor, itu yang kalah adalah microcontrollernya. Nah, untuk itu biasanya ada istilahnya ya, penjembatan antara si microcontroller kemudian ke motornya agar apa yang terjadi di dalam motor itu kan ada gelombang elektromagnet yang kemudian bisa mengganggu proses atau kinerja dari microcontrollernya itu tidak balik ke microcontrollernya. Jadi tapi memang rata-rata jarang ya ada yang microcontroller bisa langsung mendrive motor itu. Saya belum pernah tahu. Yang saya tahu microcontroller nanti harus terhubung dulu ke driver untuk bisa mendrive motor, baik itu motor DC biasa ataupun motor AC gitu ya. Terlebih motor AC ya ada nanti driver khususnya. Kemudian kalau motor servo juga ada nanti khusus ininya drivernya. Ya, itu ya untuk komponen elektronik tambahan. Bisa jadi ada nanti media komunikasi ya. Jadi microcontroller kalau dia ingin komunikasi ke komputer atau ke laptop itu dia perlu juga komponen elektronik lainnya, misalkan untuk USB controllernya. Jadi dia bisa terhubung ke laptop atau ke komputer kita menggunakan atau melalui media komponen elektronik yang bernama USB controller. Nanti di situ. Kemudian dia kalau dia ingin terhubung secara nirkabel atau wireless gitu ya, keluar dia bisa menggunakan modul Bluetooth. Nah, saya juga punya, mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan ya. Saya juga punya modul itu yang wireless 2,4 GHz. Mungkin ada yang punya PlayStation stick yang wireless gitu ya. Ada yang punya? Ada. Rina apa Meliana? Punya Pak, tapi udah punya ya? lama. Gimana Meliana? Udah lama. Udah lama ya itu ya. Yang PS2 itu ya. Sekarang udah PS berapa? PS5. Yang PS2 itu ya. Nah, itu kan ada receiver-nya ya yang ditancapkan ke PS2 konsolnya ya. Nah, itu sebenarnya dia menggunakan frekuensi 2,4 gigahertz ya, 2,4 giga. 2,4 mega 2,4 giga ya. Saya lupa di pertemuan sebelumnya rasanya sudah pernah saya sampaikan tapi saya lupa 2,4 mega apa 2,4 giga itu ya. Mohon maaf nanti kalau tertukar di antara keduanya. Nah itu kita juga bisa kendalikan robot secara wireless atau nirkabel ya. Jadi dengan Bluetooth atau dengan tadi sinyal radio lainnya ya. Yang frekuensinya 2,43 atau 2,4 mega itu. Terus ada kawan lagi nih. Pak Hari, Rian Nuprianor. Nah ini dia nih. Ada yang bertanya nih. Kalau roda itu termasuk komponen chassis ya bisa jadi ya sebenarnya. Chassis sendiri, roda sendiri. Makanya di yang ke-6 ini. Nah, makanya di yang ke-6 ini ada namanya komponen mekanis lainnya. Di situ termasuk si roda ya, roda, kemudian apa lagi ya? Kalau lengan itu ada gripper misalkan ya.
gripper itu yang menjepit. Jadi kalau misalkan robot humanoid itu kadang-kadang dia kan punya penjepit gitu. Atau robot manipulator yang berupa lengan itu dia kan ada lengannya ini lengannya, kemudian nanti ada grip. Nah, itu yang dimaksud komponen mekanis di situ termasuk lengan dan juga gripper ya, penjepitnya. Jadi kalau misalkan dia ingin mencengkram sesuatu barang itu bisa menggunakan grippernya. Makanya di situ saya tulis komponen mekanis. Ada juga komponen mekanis lainnya berupa misalkan apa ya? Kayak komponen hidrolik gitu ya, bisa jadi. Kalau sekarang namanya pneumatik ya. Kalau hidrolik itu kan dia menggunakan oli sebagai pendorong atau penggeraknya. Kemudian kalau si pneumatik itu dia menggunakan angin untuk mendorong, misalkan pneumatik itu biasanya di ini ya, di perusahaan-perusahaan. Tapi sekarang itu pneumatik ada di mana ya? Kalau di mobil itu yang di kap belakang itu kayaknya itu masih hidrolik deh, bukan pneumatik ya. Ada beberapa, tapi saya tidak hafal kalau di luar sana ya. Nah, komponen pneumatik ini di komponen robot juga sekarang itu lagi populer ya. Memang sampai saat ini itu tim robotika kita masih belum punya satupun dari komponen mekanis berupa pneumatik part tadi itu. Jadi untuk misalkan dia menendang bola ya gitu ya, dia cukup gini, dek gitu. Kemudian nanti dikembalikan lagi dek. Jadi gerakannya hanya dua gini, maju kemudian mundur. Ya hidrolik ya. Jadi kalau misalkan dia mendorong bola atau mendorong sesuatu itu dia menggunakan itu. Atau dia ingin menaikkan posisi badannya dari posisi bawah ke atas gitu ya, seperti ini. Jadinya seperti itu. Hidrolik mirip prinsipnya seperti hidrolik biasa, tapi dia tidak menggunakan oli, tapi menggunakan angin ya. Nanti diketik saja pneumatik, PNEUMATIK, pneumatik gitu. Nah, itu tadi ya. Ini ada kawan kita yang bertanya di chat. Baik, kita teruskan lagi. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan ya. Saya geser dulu nih, toolbar controllernya dulu. Nah, kita masuk ke komponen yang pertama dulu ya, karena nanti akan banyak sekali komponen pembentuk sebuah robot. Kita akan bahas yang bagian controllernya dulu. Nah, di sini untuk controller saya kira beberapa atau salah satunya kita sudah bahas di mata kuliah sendiri ya. Di mata kuliah microcontroller saya kira STIMIC sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan gambaran secara detail gitu bagaimana memprogram sebuah microcontroller dengan membuatkan satu mata kuliah khusus satu semester membahas itu. Nah, kalau seandainya kemarin praktikum saya kira saya yakin Anda sudah jauh lebih pintar dari yang mengajar. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa lebih kreatif dari yang mengajar ya. Pak, kalau kita ginikan, kita ginikan, mereka sudah lebih bagus. Buktinya kalau di tim robotika itu saya kadang tidak membantu mereka untuk memprogram, mereka bisa memprogram sendiri, belajar sendiri. Karena sekarang media belajar itu tidak terbatas hanya di kampus ya, bisa di luar sana. Hanya saja kemauan yang tergantung pada masing-masing kemauannya. Kalau ada yang ingin belajar lebih detail biasanya dikejar terus sampai bisa gitu. Nah, karena di kampus itu pengajarnya juga terbatas kadang-kadang atau biasanya atau bahkan seringkali kemampuannya terbatas ya. Nah, kita coba bahas sedikit lagi tentang microcontroller itu apa ya. Saya kira sudah Anda ketahui itu si microcontroller ini bentuknya lebih kecil dari si microprocessor ya. Hanya saja dia memang secara praktis di lapangan itu lebih powerful ya, apa istilahnya lebih powerful itu, lebih apa sih, banyak bisanya atau banyak kegunaannya. Powerful itu bahasa ininya apa ya, bahasa pasarannya, bahasa Indonesianya powerful, kuat, bagus, mantap, apa sih lagi ya. Ya, intinya sebuah microcontroller itu bentuknya kecil tapi dia bisa lebih berguna, lebih bisa secara praktis ya daripada sebuah microprocessor. Karena apa? Karena microcontroller itu dia punya microprocessor di dalamnya.
Karena itu dia dikatakan lebih powerful daripada mikroprosesor sendiri karena di dalamnya ada mikroprosesor. Microcontroller including microprocessor inside it gitu ya. Jadi di dalam sebuah microcontroller ada sebuah mikroprosesor yang termasuk di dalamnya atau istilahnya embedded gitu ya di dalamnya. Nah, kemudian dia juga punya RAM ya atau RAM kata kita. Random Access Memory. Nah, ini di dalam microcontroller itu sudah ada, sedangkan mikroprosesor itu tidak ada. Seperti yang kita bandingkan ya di mata kuliah yang lalu di awal-awal itu. Kalau kita punya mikroprosesor misalkan Intel Core i3 atau Intel Celeron gitu ya, dia kan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada komponen lainnya ya, seperti RAM, ada ROM-nya, ada SOC-nya, ada apa lagi ya, I/O port-nya dan lain-lain. Nah, bedanya dengan si microcontroller dia sudah lengkap semuanya, walaupun mungkin dari sisi kecepatan bisa jadi akan di bawah mikroprosesor yang punya RAM eksternal, ROM eksternal, ADC eksternal dan lain-lainnya. Tapi secara praktis di lapangan microcontroller itu tanpa bantuan perangkat lainnya dia sudah bisa bekerja. Selain power ya, Jadi ada powernya, dia sudah punya I/O segala macam. Nah, buktinya kemarin waktu kita kuliah di microcontroller kan sudah kita coba praktekkan ya, kita bisa menyalakan lampu dan lain-lain itu dengan sebuah microcontroller kecil gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah sebuah microcontroller. Kemarin yang kita gunakan adalah microcontroller ATmega 328. Mungkin saya perlihatkan juga yang Atmel ATmega 168. Yang tampil di layar sekarang adalah ATmega 32. Ya, itu ATmega 32. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini kalau dilihat di slide tampak besar ya, tapi kalau di aslinya itu tidak lebih besar mungkin dari kuku jempol kita. Bisa lebih kecil dari itu. Jempol saya ya kayaknya lebih kecil dari jempol saya. Bisa jadi sekuku kelingking gitu ya bentuknya. Jadi mata saya tidak bisa lagi melihat kakinya ini terpisah seperti ini. Jadi yang terlihat kakinya itu berhimpit semuanya. Nah, itu juga nyoldernya agak susah ya. Nah, ini adalah sebuah microcontroller. Jadi kalau mikroprosesor itu tadi harus melibatkan banyak perangkat lainnya, sedangkan microcontroller yang sudah kita pelajari itu kan sudah include di dalamnya. Dia punya mikroprosesor dan peripheral tambahan yang itu memungkinkan dia diprogram kemudian bisa melakukan hal-hal atau pengendalian yang mandiri gitu ya. Baik, kita terus lagi masih di komponen dasar membentuk sebuah robot terkait controller atau pengendali. Nah, ini. Jadi selain tadi mikrokontroller ada mikroprosesor ya. Kita lihat mikroprosesor itu secara lebih dalam ya. Intinya dia ada sebuah perangkat prosesor yang ada arithmetic logical unitnya di dalamnya. Kemudian tanpa peripheral atau komponen lainnya, seperti ini sudah kita disebutkan ya. Nah, kalau misalkan kita ingin memungsikannya sebagai sebuah pengendali, maka kita harus menghubungkannya ke perangkat lain atau chip lain atau IC yang lain agar dia bisa digunakan. Kalau tidak nanti dia udah seperti benda mati tanpa ada kegunaannya gitu ya. Karena kalau misalkan kita beri tegangan ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain dia di program, tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada I/O portnya juga. Kalau pinnya ada ya, tapi kan misalkan si microcontroller kan dia sudah punya I/O port, jadi langsung port analog, port digitalnya ada di situ. Kalau ini dia harus nanti terhubung ke chip yang menjembataninya sebagai I/O port atau I/O pinnya. Kemudian, nah ini dia, ini contoh mikroprosesor ya. Ini ada dua yang Intel ya. Intel Core i7 dan ini AMD Ryzen. Mungkin banyak yang lebih suka AMD ya. Ada yang lebih suka Intel, saya kurang tahu. Tapi intinya ini sudah ada dua. Ada sebenarnya banyak mikroprosesor yang lain ya. Tapi yang mungkin populer hingga sekarang itu adalah yang dua ini yang kita tahu ya, terutama untuk komputer dan laptop gitu. Jadi dua ini, jadi jarang yang di luar dari dua brand besar ini. Kadang ada yang menyebutnya tim biru dan ini tim merah gitu. Di beberapa
channel review perangkat itu kan di YouTube itu seperti itu. Mereka menyebutnya tim merah dan tim biru. Baik, jam 9.43 kita terus lagi biar tidak kehabisan waktu. Nah, berikutnya di controller ini tadi sebagai salah satu komponen pembentuk robot ada yang namanya sistem on chip. Nah, mungkin sebenarnya kawan-kawan sudah hampir semuanya ya, saya kira sudah memegang semuanya sistem on chip ini, tapi tidak sadar bahwa apa yang dipegang itu adalah sistem on chip. Kalau di laptop atau di PC aja ya, di PC itu ada mainboardnya, biasanya ada yang disebut sebagai chipset ya. Nah, chipset itu sebenarnya sistem on chip. Makanya kalau misalkan kita beli mainboard atau beli motherboard gitu ya, atau mobo ya biasanya kadang orang menyebutnya di pasaran mobo, mainboard. Nah, itu di situ ada chipsetnya. Chipsetnya bisa Intel, bisa VIA, bisa, tapi saya tidak pernah melihat chipsetnya AMD ya. Biasanya VIA, Intel, apalagi ya. Kalau mereknya kan macam-macam, ada merek Intel, ada ASRock, ada VIA juga, ada yang lain banyak ya, Gigabyte. Gigabyte ya. Mungkin kalau yang suka PC gaming atau PC untuk keperluan konten kreator itu mereka tahu persis ini apa yang diperlukan, mainboard mana yang bagus, mainboard mana yang punya ketahanan terhadap panas dan lain-lain gitu ya. Nah, ini. Nah, intinya tadi di dalamnya situ ada chip system on chip-nya atau SoC-nya. Nah, termasuk juga di gadget kawan-kawan sekalian. Di situ ada sistem on chip, biasanya disebutnya apa ya? Ada Adril ya, bentar. Kita tanya salah satu ya, Syihab aja. Syihab, halo Syihab. Ya Pak. Pakai smartphone apa, kalau boleh tahu? Smartphone Vivo Pak. Chipsetnya apa? Prosesornya apa itu? Bentar lah Pak, belum lihat. Pakai Snapdragon atau apa gitu? Rasanya MediaTek Pak. MediaTek ya. Nah, itu dia. Nah, ini ya. Terima kasih ya Anda ya. Siap ya. Nah, itu dia sistem chip yang ada di gadget-gadget kawan-kawan sekarang, ada MediaTek, ada Snapdragon, macam-macam. Nah, itu. Tapi sekarang yang saya perlihatkan di sini adalah sistem on chip yang sedikit berbeda ya. Oh ya, kita lihat dulu ya pengertiannya. Sistem on chip itu adalah sistem yang sebenarnya dimasukkan di dalam sebenarnya dia seperti komputer mini gitu ya, tapi dia sudah digabungkan di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah chip. Jadi, tapi sebenarnya kalau sistem on chip yang kita punya di gadget itu kata di smartphone itu kan dia ada RAM eksternalnya juga sebenarnya. Jadi dia mikroprosesor tapi lebih sekedar mikroprosesor ya, jadi lebih compact, lebih kecil bentuknya. Dan biasanya itu dipasang di sistem-sistem yang perlu space-nya tidak besar ya. Kalau misalkan di mainboard tadi kan sistem on chip-nya itu karena dia tempatnya masih agak longgar, agak lowong gitu, jadi bentuknya bisa besar. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk gadget, dalam bentuk misalkan laptop gitu ya, itu dia harus kompak sekali bentuknya. Nah, makanya diperlukan sistem on chip ini. Nah, saya punya yang bentar ya, kita lihat. Nah, nih. Oh, ada lagi nih keterangan. Nah, kita baca dulu ya keterangannya ya. Di SoC ini bisa jadi dia punya memori yang cukup besar ya. Kemudian seperti halnya microcontroller, dia juga punya peripheral interface-nya. Nah, di dalamnya ada radio wireless connection-nya juga. Nah, bisa jadi multi-core ya. Jadi kalau misalkan punyanya siapa dari Syihab ya, itu dia pakai MediaTek. Itu kalau dicek di CPU Z atau di AIDA ya nama aplikasinya, itu bisa jadi nanti terlihat dia berapa core-nya ada berapa, quad core kah atau apa sih namanya, apalagi sekarang octa-core ya ya kita kembali ke Syihab itu octa-core, quad core atau lebih dari itu? Halo Syihab. Bentar Pak. Baik. Karena saya tidak hafal. Vivo kemudian pakai MediaTek, dia pakai octa-core apa quad-core atau apa. Karena kalau yang lama-lama itu kan ada yang single core, ada yang dual core, kemudian quad-core,
ada yang sekarang octa-core, ada bisa jadi yang lebih dari itu ya, nah, mungkin sampai 16 core misalkan. Okta Pak, Okta. Okta ya, Okta itu berarti 8 ya kalau tidak salah ya. Nah itu dia sudah canggih sekali nih anunya nih smartphone-nya. Baik, terima kasih ya. Nah itu tadi yang dimaksud dengan maybe multi-core itu. Jadi dia bisa jadi core-nya tidak hanya 1, 2, 3, bahkan sampai 8. Bahkan lebih ya sekarang ya. Mungkin yang keluar terbaru sekarang bisa jadi lebih dari 8. Nah yang sekarang saya ingin sampaikan itu yang saya juga pernah gunakan untuk keperluan robot ya. Ini ada saya dulu tahun 2014 sudah lama sekali ini. Ada yang namanya mungkin tidak terlalu terkenal sih sekarang. Jadi dia perkembangannya sampai ke generasi kedua ini. Ada yang namanya Intel Galileo. Nah ini bentuknya seperti Intel Galileo, seperti mainboard ya, tapi lebih kecil. Saya tidak ingat persis. Tidak sampai 1 jengkal, mungkin sekitar 10 kali 8 sentian ya kurang lebih ya. Ini anunya apa sih namanya? Bentuknya. Nah, di dalamnya dia punya SoC namanya Intel apa ya dulu ya namanya? Intel Quark kalau tidak salah ya namanya. Nah, di situnya ini bukan yang tertancap di sini ya sebenarnya ya. Ini contoh SoC yang lain, tapi kalau yang tertanam di sini Intel Quark namanya. Saya tidak bisa ngezoom ke sananya, ke chipnya. Nah, itu ada sistem on chip ini terlihat itu ya. Jadi dia ada PCB, sebenarnya sini PCB. Ini chipnya kecil di sini, tapi ada perangkat di ya, saya tunjuk mungkin tidak kelihatan ya. Saya tunjuk dulu. Nah, ini. Mungkin terlihat. Terlihat ya ininya pointernya ya. 6. Iya Pak. Baik, terlihat ya pointernya ya, yang warna merah itu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Jadi di sini ini adalah SoC-nya, kemudian di sini ada PCB-nya, ada perangkat tambahan pendukung SoC-nya tadi ya, ada peripheral dan lain-lain sini. Jadi SoC-nya di sini. Kemudian dia dalam satu PCB. Nah, PCB ini kemudian ditempelkan lagi di sebuah mainboard besar ini, namanya Intel Galileo. Ada macam-macam di sini perangkatnya. Ada RAM-nya juga kalau tidak salah di sini. Saya lupa posisi RAM-nya di sebelah mana. Ini nih RAM-nya nih. Ini ada RAM-nya ada 2 kalau tidak salah ingat. Kemudian ada ICSP-nya, ada USB port-nya, ada ini untuk power-nya. Ada perangkat lainnya ya yang apa namanya yang tersimpan di sini, termasuk ini ada micro SD bukan SD card ya, micro SD slot di sini. Nah jadi dia juga bisa diprogram menggunakan apa sih namanya Arduino IDE seperti yang kita punya di Arduino board kemarin ya yang di semester lalu. Nah itu dia juga bisa terhubung ke situ. Dia juga bisa menjalankan Linux di sini. Jadi dia sebenarnya seperti komputer mini gitu ya. Tapi memang RAM-nya terbatas, kalau tidak salah 512 mega kalau tidak salah ya. Tapi untuk ukuran microcontroller itu sudah sangat-sangat besar ya. Tapi untuk ukuran smartphone itu masih kecil karena baru 512 mega kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat ya, nanti bisa dicek lagi. Ini Gen 2 nih. Saya dulu dapat 10 dikirimi oleh Intel gratis. Tapi 2 itu 3 saya berikan ke dosen saya kalau tidak 2, 1 lagi ke sepupu. Jadi di saya masih ada 7 unit kalau tidak salah ini. Nah ini ya dulu ya namanya Intel Galileo generasi 2. Jadi ada baru 2 generasi, terus dia tidak produksi lagi karena mungkin di pasaran tidak sepopuler si Arduino yang banyak itu ya, karena ini harganya cukup mahal. Jadi kalau misalkan saya juga belum pernah beli karena saya ini diberi atau dikirimi secara gratis. Jadi saya apply ke sana ke Intelnya, kemudian memohon untuk keperluan praktikum di kampus kita gitu ya. Mereka minta mahasiswanya berapa datanya ya, kemudian kampusnya apa, berapa jumlah mahasiswa di kampusnya, labnya ada berapa, kemudian mereka kirimi seperti itu. Bentar, saya lihat jam dulu ya, jangan sampai lewat ya. Sudah jam 9.52. Kita teruskan ya. Nah ini salah satu Intel Galileo ini adalah salah satu SoC yang
terintegrasi dalam sebuah board namanya Intel Galileo. Ada SoC di dalamnya ya, dan dia bisa tadi diprogram menggunakan Arduino IDE. Jadi sebenarnya tapi khusus ya, tidak bisa Arduino IDE yang kita langsung download dari Arduino itu bisa menjalankan ini karena dia ada khusus Arduino untuk Intel Galileo gitu kurang lebih. Jadi dulu saya punya 2 versi Intel Arduino IDE di komputer saya. Satu untuk Arduino yang macam-macam, ada Arduino Nano, Uno, Dagu itu ya, yang seperti biasa digunakan oleh orang-orang atau kita di microcontroller. Satu lagi untuk khusus si Intel Galileo ini. Baik, yang berikutnya ada FPGA ya. Ini saya belum pernah juga memprogram ini. Ini dosen saya dulu, expertnya di sini beliaunya. Sebenarnya seperti halnya modul-modul SoC seperti Intel Galileo tadi ya, tapi dia bentuknya lebih kecil dari Intel Galileo tadi. Tapi bisa diprogram. Sebenarnya intinya di dalamnya ada gerbang-gerbang logika ya. Kalau kawan-kawan yang sudah mengambil mata kuliah pemrograman sistem digital atau perancangan sistem digital itu biasanya kalau Pak Hugo yang ngajar ya, itu biasanya diajari tentang gerbang-gerbang dasar logika ya. Kemudian kalau tidak salah Pak Hugo juga ngajari ada Carnot Map, ada apa sih namanya? Ada EWB ya, Electronic Workbench. Masih ingat itu pelajaran itu? Fahmi? Masih ingat Pak? Masih ya, oh siap yang jawab. Baik. Diajari EWB-nya ya, Electronic Workbench-nya ya. Baik, lupa ya paling ya. Oh, mudah-mudahan tidak ya. Jadi di situ itu kan bisa kita rancang. Misalkan kita ingin membuat lampu lalu lintas gitu ya dengan gerbang-gerbang logika. Nah, gerbang-gerbang logika itu kemudian kita rancang menggunakan Carnot Map. Kemudian kita tahu oh ternyata komponen yang diperlukan itu adalah gerbang XOR-nya misalkan 1, kemudian gerbang N-nya ada sekian, gerbang OR-nya ada sekian. Nah, di dalam si FPGA board ini, gerbang-gerbang itu kita bisa implementasikan. Kalau tadi kan kita belajar sistem digital itu kan hanya rancangan di EWB-nya aja ya, di secara software-nya aja. Nah, ini secara hardware, tadi gerbang-gerbang yang kita tadi perlukan itu bisa diprogram di dalam bentuk chip. Jadi misalkan kita inginkan pin 2 dari gate N atau gerbang N yang pertama itu kemana terhubungnya? Misalkan terhubung ke kaki XOR yang pertama, misalkan kaki XOR A gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi terhubung kemana? Nah itu yang diprogram di FPGA board ini. Nah jadi mungkin bisa mendapatkan gambaran dari situ ya paling tidak ya, bahwa untuk si FPGA itu adalah implementasi secara hardware dari proses perancangan sistem digital yang menggunakan Carnot Map dan juga mungkin sudah disimulasikan menggunakan EWB ya. Jadi FPGA ini adalah implementasi hardware dalam bentuk, tapi dia dalam bentuk chip, dalam bentuk board gitu. Chip ada boardnya, ada papannya gitu, seperti Arduino Uno atau Arduino Nano gitu ya, Arduino Uno lah besar gitu. Kemudian setelah kita program nanti dia bisa berfungsi seperti halnya yang tadi kita sudah rancang menggunakan EWB gitu ya, sudah kita simulasikan. Oh ini ternyata rancangannya seperti ini. Nah itu yang namanya FPGA. Jadi memang kita belum punya modul secara khusus ya di kampus atau di lab. Jadi saya hanya bisa menyampaikan saja bahwa itu sebenarnya sudah lama ya, cukup lama di kawan-kawan atau dosen saya yang di UGM itu, beliau sudah expertnya di situ. Nah intinya ini dia pakai HDL ya, Hardware Description Language. Jadi bahasanya beda lagi. Saya juga belum pernah program ini. Jadi kalau Anam bertanya Pak itu program HDL itu seperti apa, saya belum pernah menggunakannya. Saya hanya tahu bahwa itu menggunakan ini, menggunakan bahasa program. Tapi kalau misalkan kita belajar asal paham anunya ya, dasar pemrograman kan algoritmenya seperti apa, nanti tinggal sintak ya, istilahnya sintak programnya aja yang berbeda gitu. Nah itu ya kira-kira ya. Oh ya ini ada lagi. Nah di dalamnya ada blok-blok apa
gerbang logika ya, ada AND dan OR, XOR ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat rancangannya di EWB, kita simulasikan, kemudian kita bisa programkan ke sini. Jadi pin ini kemana, sehingga nanti dia bisa membentuk sebuah sistem terintegrasi ya. Sebenarnya programnya sama seperti Arduino juga, tapi yang diprogram bukan, kalau Arduino kan kita kan memprogram digital port, kemudian apa sih namanya, analog port misalkan, atau analog pin. Nah ini sebenarnya blok-blok dari gerbang logika ini yang kita program. Nah seperti itu ya. Jadi nah ini kurang lebih salah satu yang contoh dari FPGA chip ya, dari Xilinx Spartan ini, serinya ada di situ. Mata saya agak kabur melihatnya, apa nih, XC3S400 ya. Nah itu dia, ya. Ini chip FPGA. Jadi ini sebenarnya di bentuk chip, isinya gerbang-gerbang. Tabu Pak, sama Pak. Ya, 6. Tulisannya tabu sama di setnya. Oh iya. Nah, itu tadi ya beberapa controller yang saya tahu ya. Sebenarnya ada lagi, ini coba kita lihat. Yang tadi ada microcontroller, microprosesor, ada FPGA, ada SOC. Sekarang ada microcontroller yang lainnya itu karena waktu kita terbatas. Sebentar. Sudah jam, oh ya, kurang lebih 1 menit. Tapi sebenarnya jatah kita sampai jam 9.15 ya. Nanti kita gunakan, kita manfaatkan untuk diskusi. Nah, saya dulu mau menggunakan ini ya. Jadi ini controller yang lain, Android. Kata dosen saya dulu, Android ini banyak digunakan oleh orang-orang UI ya. UI tahu ya, UI ya, Universitas Indonesia ya. Mereka banyak menggunakan ini. Jadi dari tim-tim penelitinya ataupun mahasiswanya itu mereka banyak menggunakan ini dulu. Tapi tahu sekarang mereka juga sudah menggunakan yang lebih canggih ya. Tapi Android ini juga perkembangannya lumayan pesat. Kalau misalkan nanti di search di Google Android, the newest Android hardware gitu ya, cari aja. Nanti muncul yang produk-produk Android yang terbaru ya. Saya dulu pernah mencari, tapi pada saat saya ingin menggunakan itu untuk keperluan penelitian, ternyata memang hardware-nya tidak mumpuni untuk keperluan penelitian saya. Akhirnya saya tidak jadi menggunakan itu. Bentar ya. Saya sambil mengecek streamingnya masih jalan apa tidak. Oh ya, tentunya masih jalan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mungkin ada juga, oh ya, kita tanya dulu. Ada yang sudah pernah mendengar Android dan atau Raspberry Pi ini? Ada yang pernah? Raspberry Pi itu pernah dengar aja Pak, cuma pernah dengar aja. Dengarnya dari mana, Wenta? Dari temen aja gitu Pak. Kayak mereka ada temen lagi saling bahas ini, tapi nggak sampai Pak saya nih mikirnya. Di kampus lain apa di kampus kita, Wenta? Kampus lain Pak, daerah Jabodetabek. Nah itu dia, ya karena memang kalau di Jawa sana Raspberry Pi ini sudah apa istilahnya ya, membumi ya. Mungkin kalau di tempat kita ini mungkin belum terlalu digunakan. Di kampus kita punya, itu Pak Boy punya. Dulu Pak Boy menggunakannya untuk, karena dia kan sebenarnya komputer mini. Ini juga saya tidak bawa nih. Mudah-mudahan nanti, saya jadi ngutang banyak, mohon maaf ya. Harusnya saya bawa Raspberry Pi, saya bawa tadi Intel Galileo-nya. Saya tadi malam itu sudah ingat, saya nanti besok mau bawa kit robot, kemudian bawa Intel Galileo-nya juga. Raspberry Pi nanti saya cari dulu ada di mana. Karena sudah lama sekali. Dulu saya menggunakan Raspberry Pi ini juga sebenarnya untuk belajar ya, di tahun 2014 kalau tidak salah. Saya punya Raspberry Pi yang versi 1, sekarang sudah 4 apa 5 itu ya. Mungkin 5 ya. Nanti dicari aja. Sebenarnya dia sebenarnya komputer mini. Jadi kalau kita tancapkan monitor di situ ya, dia sudah bisa jalan. Satu lagi dia harus diinstalkan sistem operasi Linux biasanya. Nggak tahu sekarang Windows ada nggak, Windows for Raspberry Pi gitu. Yang saya tahu Linux untuk Raspberry Pi ini ada. Jadi saya dulu pakai Linux-nya, saya lupa nama Linux, jenis Linux-nya. Tapi Linux itu sudah jalan. Jadi kalau misalkan saya colokkan ini ya, HDMI ya, HDMI itu ke situ ada. Dia punya port HDMI, punya port USB, punya SD card slot, dulu pakai SD card.
Tapi sekarang kayaknya sudah ada yang pakai micro SD card, jadi lebih ringkas daripada SD card. Dia punya audio port juga, ada video outnya juga kalau misalkan kita mau tancapkan ke TV gitu ya. Jadi outputnya ke TV bukan ke monitor komputer. Karena saya dulu juga punya monitor komputer tapi belum pakai HDMI konektornya. Jadi harus ada konverter HDMI to PGA ya. Konektornya itu Raspberry Pi. Jadi intinya dia komputer mini. Lagi-lagi pada saat saya coba untuk keperluan robotika saya itu ya, yang mengolah video, itu Raspberry Pi ini waktu itu tidak cukup kuat. Jadi RAM-nya memang terbatas karena waktu itu kan yang keluar baru Raspberry seri 1 ya. Kalau yang sekarang itu kan sudah seri 4 apa 5, itu hardware-nya sudah luar biasa kencang ininya. Nah, Raspberry Pi ini banyak juga digunakan oleh, tadi kalau di kawannya Wenta di Jabodetabek ya, itu mereka sudah gunakan ini untuk keperluan macam-macam. Kalau di UGM dulu mereka gunakan ini untuk keperluan server ya. Jadi Raspberry Pi ini kan komputer mini, mereka paralel gitu ya. Oh, dia juga punya port LAN kalau tidak salah. Jadi dia di UGM itu ditumpuk-tumpuk, ada beberapa belas atau beberapa puluh gitu ya. Kemudian masing-masing Raspberry Pi ini terhubung ke hub switch gitu ya, switch untuk jaringan itu, mungkin ada yang tahu ya switch hub itu. Nah jadi dia ke sana. Jadi komputer yang dibentuk dari sekian belas atau sekian puluh Raspberry Pi gitu, intinya itu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk keperluan komputasi juga, tapi apa ya istilahnya ya, distributed. Mungkin ada yang ngambil mata kuliah pemrograman terdistribusi gitu ya. Nah itu dia contohnya di situ. Jadi kalau misalkan saya ingin merender, ini bahasa apa lagi nih ngerender ya, render video, kemudian saya bisa distribusikan ke Raspberry 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Tapi bisa jadi sudah bisa sampai sejauh itu ya sekarang ya, bisa ngerender. Tapi kalau yang sekarang dilakukan orang itu kan kalau di perfilman itu kan rendernya pakai server atau pakai komputer banyak. Jadi distribusikan komputer 1 untuk ngerender dari menit ke 0 sampai menit ke 1 misalkan. Menit kedua sampai menit ketiga komputer 2 dan seterusnya. Itu mereka bisa lakukan rendering sampai segitunya ya. Nah, yang terkenal hingga sekarang dan juga kita punya di kampus itu ada Arduino ini ya. Jadi ini yang kita pelajari di semester yang lalu. Jadi Arduino itu sebenarnya dia board ya, isinya microcontroller seperti itu. Nah, si Android ini juga sebenarnya dia controller dan ada chipnya, saya tidak hafal ya namanya. Raspberry ini juga ada sebenarnya board tapi dia ada chipnya di dalamnya. Saya tidak hafal nama chipnya. Mungkin nanti Wenta bisa diskusi lagi ke kawan yang lain nih. Mungkin ada yang mau penelitian mengarah ke Raspberry Pi ya. Baik, jam 10:06. Kita lihat dulu apakah ada yang ingin berdiskusi atau ada yang ditanyakan. Kita lihat kolom chat. Gusti Firmansyah, Gusti Pamit, Muhammad Irawan, Mahfuz Zikri. Belum ya, belum ada pertanyaan di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan diketik di kolom chat. Ya, sekali lagi ini saya streamingkan tadi. Jadi kalau ada yang ingin melihat apa namanya komponen rekaman videonya, saya juga sebenarnya rekam juga ini ke komputer karena takut nanti live seperti yang lalu ya, live streamingnya ada gangguan pada saat ini koneksi internetnya. Jadi saya rekam juga ke komputer. Kalau misalkan terjadi sesuatu di live streamingnya ada masalah, saya masih punya dokumentasinya. Baik, nanti silahkan dilihat di situ ya, di channel saya itu Budi Rahman Ilkom kalau ya di channelnya itu saya sudah berikan linknya di grup. Nah, saya masukkan ke situ biar tidak menumpuk di tempat saya yang ada sekarang ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya materinya. Minggu berikutnya atau pekan berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sehat walafiat dan tidak kurang apapun, koneksi lancar. Iya, ini saya tanya nih, kawan-kawan dapat kuota dari Kemdikbud tidak, kuota belajar? Sudah Pak, dapat Pak. Dapat Pak. Dapat Pak. Udah dapat Pak kemarin Pak. Bagus kalau gitu. Saya juga dapat 5. Kalau mahasiswa dapat berapa? 15 Pak. Sama Pak, 15. Oh ya, 15 giga ya. 15 giga itu bisa digunakan untuk apa saja gitu ya, atau ada pembagiannya? Karena di saya tidak ada keterangan. Ada pembagian Pak. Ada pembagiannya ya. YouTube sekian gitu ya untuk apa? Platform
pembelajaran seperti Zoom ini juga ada ya kuotanya ya. Baik. Oh ini ada pertanyaan web streaming down ya. Jadi web streaming lagi down. Jadi server di Banjarbaru, di kampus Banjarbaru ya, bukan yang di Banjarmasin, itu lagi kemarin itu kalau tidak salah hubnya yang bermasalah. Jadi kedap-kedip. Jadi akhirnya untuk presensi dosen, untuk presensi mahasiswa, LMS termasuk web juga itu lagi bermasalah sekarang. Saya kurang tahu apakah sudah sejauh mana penanganan dari tim yang ada di Banjarbaru. Itu mudah-mudahan segera bisa diinikan ya, diatasi. Jadi mungkin kawan-kawan yang ingin melakukan presensi secara online itu sementara ini belum bisa dilakukan. Nanti dirapel saja ya anunya ya, presensinya. Baik, ini tadi apa yang sudah kita bicarakan atau bahas terkait dengan kontrol atau pengendali sebagai komponen dasar pembentuk sebuah robot. Nanti kita akan masuk berikutnya ke aktuator ya, lebih detail seperti apa si controller nanti bisa terhubung ke aktuator ini ya. Baik, ini adalah kontak saya, sekira Anda sudah tahu. Saya juga sudah memasukkan materinya, tapi materinya belum bisa karena LMS-nya masih bermasalah, jadi rekamannya masih ada di channel sini ya. Nah, kalau di cara merakit robotnya dulu sempat saya upload di channel yang ini. Mungkin ada yang berpikir kok banyak sekali channel. Iya, kadang-kadang saya harus memisah-misah karena apa namanya biar tidak menumpuk di satu channel saja ya. Ini ada channel yang lain. BR Tech itu juga sudah saya sempat buat dulu untuk keperluan apa namanya upload dari proses unboxing robot, merakit robot ada di situ. Mas, ingin saya dulu di BR Tech itu khusus untuk robot. Karena nanti di Budi Rahmani Ilkom ini terkait dengan PBM ya, proses belajar mengajar. Baik, sekira itu. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ada 46 orang, berarti kurang satu kalau dari presensi yang ada itu ya. Kurang satu atau kurang dua. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat. Ya Pak. Ya, pekan depan kita bisa bertemu lagi. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak.